Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Sakti Saputra Tonga. Saya Reni Rahayu. Saya Irnani. Nah, di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Kami akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu materi estrus, Bunting. Melahirkan. Itu dia, sekian dulu pembukaan dari kami. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang estrus. Estrus itu adalah keadaan di mana sapi betina ingin dikawini. Bukan kawin, dikawini karena dia betina. Jadi sapi betina itu akan mengalami yang namanya estrus jika dia sudah mengalami dewasa kelamin. Dewasa kelamin biasanya yang terjadi pada sapi pada umur 1,5 sampai 2 tahun. Dan dia akan mengalami yang namanya dewasa tubuh itu pada umur 2 sampai 2,5 tahun. Jadi sebelum saya menjelaskan apa-apa aja sih fase-fase estrus itu, jadi yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri atau gejala-gejala yang ditimbulkan oleh sapi itu, gejala-gejala yang dialaminya jika dia merasakan estrus. Nah, deteksi birahi adalah hal yang paling penting dalam usaha pembibitan, usaha budidaya sapi gitu. Nah, jadi kita harus memahami betul bagaimana sih ciri-ciri sapi yang birahi itu. Jadi kita tidak salah, sapinya nggak birahi tapi kita kawinkan, itu nggak akan berhasil, usaha yang sia-sia, itu cuma buat rugi bagi kita. Yang pertama adalah sapinya merasa gelisah. Dia gelisah, dia nggak bisa diam, lagi makan, kawan-kawan yang lain tuh lagi makan tapi dia malah jalan sana jalan sini. Ciri yang kedua, yang pertama dia gelisah. Karena dia gelisah, jadi ciri yang kedua adalah nafsu makannya menurun. Dia gelisah pergi ke sana ke sini, jadi nafsu makan dia menurun. Pulvanya membengkak. Jadi pada bagian pulva sapi yang mengalami estrus itu dia akan membengkak, membesar lebih dari yang biasanya. Ciri yang selanjutnya itu dia akan basah. Jadi dia akan mengeluarkan cairan dari pulvanya, cairan jernih, bening gitu. Ciri selanjutnya adalah sering mengeluarkan suara. Nah, itu contohnya. Dia sering mengemo, gitu. Ciri yang terakhir adalah mungkin ini ciri-ciri yang sering kita saksikan sama-sama gitu. Ciri yang terakhir itu adalah standing head. Jadi sapi yang lagi estrus itu atau sapi yang lagi birah itu suka menaiki sapi-sapi yang lain kawanannya, baik itu sapi jantan ataupun betina, semua dipanjat sama dia. Nah, setelah saya jelaskan ciri-ciri estrus tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus atau fase-fase pada estrus itu tersendiri. Siklus estrus itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu proestrus, yang kedua itu estrus itu sendiri, terus metestrus dan juga diestrus. Yang pertama, fase proestrus. Fase proestrus ini biasa disebut dengan fase persiapan. Dimana pada saat fase proestrus ini, disitulah saat dimana sapi yang mengalami birahi itu mengalami perubahan tingkah laku seperti keluarnya cairan dari alat kelaminnya, terus penurunan nafsu makan dan juga tingkah laku yang gelisah tadi. Yang kedua adalah fase estrus. Pada fase estrus ini adalah saat dimana follicle the growth itu matang dan juga pengeluaran cairan di serviks itu maksimal. Kemudian dinding folikel itu tipis sehingga dia akan lebih responsif, lebih sensitif terhadap pejantan. Nah, fase yang ketiga yaitu fase mesestrus. Fase ini terjadi setelah fase estrus. Di fase ini, ternak yang birahi tadi sudah tidak mau lagi terjadinya kopulasi, artinya dia sudah menolak untuk dikawini lagi oleh pejantan. Jadi di fase ini juga terjadinya serviks itu sudah menutup dan juga terjadinya penurunan kadar estrogen sehingga sapi yang birahi tersebut tidak mau lagi untuk dikawini oleh pejantan. Atau fase yang keempat adalah fase diestrus. Jadi pada fase ini dia tidak ada terjadinya aktivitas kelamin seperti pada 3 fase sebelumnya. Jadi di fase ini juga terjadi yang namanya akhir regresi corpus luteum. Baiklah, saya mendapatkan materi tentang sapi bunting. Sapi bunting itu dapat ditunjukkan dengan gejala, yaitu tidak mau dikawini lagi. Yang kedua itu geraknya mulai melambat karena postur badannya itu mulai membesar. Terus perutnya sebelah kanan itu
membesar secara progresif. Bulu sapi mulai mengkilap dan temperamen sapi menjadi lebih teratur dan yaitu mudah jinak. Pembesaran pada bagian ambing, adanya gerakan fetus, dan sapi bunting dapat diketahui dengan cara melalui tes asam sulfat dengan mengambil urinnya di pagi hari. Materi yang terakhir yakni materi melahirkan pada sapi. Melahirkan merupakan proses fisiologis di mana uterus bunting mengeluarkan anak dan plasenta melalui saluran kelahiran. Fase kelahiran pada sapi terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama, pelebaran pada serviks atau yang disebut juga dengan leher serviks. Pada pelebaran serviks ini terjadi 2-6 jam. Dan yang kedua, pengeluaran fetus, mana proses pengeluaran fetus terjadi 0,5 sampai 1 jam. Dan yang ketiga, pengeluaran plasenta. Pada proses pengeluaran plasenta terjadi 4 sampai 5 jam. Apabila proses kelahiran melebihi dari 8 jam, dari saat pertama kali seekor induk merejan untuk melahirkan, dapat dikatakan sapi tersebut mengalami distokia atau yang disebut juga susah melahirkan. Tanda-tanda kelahiran. Yang pertama, gelisah. Sapi suka mengasingkan diri dari kawanannya dan juga tersedia kandang beranak. Yang kedua, udema pada vulva. Terjadi 2-4 kali dari biasanya. Yang ketiga, lendir menyumbat serviks dan mencair. Yang keempat, kolostrum telah menjadi cair. Yang kelima, membuat sarang bagi politokus. Keenam, urat daging pangkal ekor mengendor. Yang ketujuh, kelenjar susu membengkak. Kelenjar susu terbagi menjadi 2. Yang pertama, nullipara dan yang kedua, pluripara. Nullipara mulai terjadi pada 4-5 bulan kebuntingan dan pluripara terjadi mulai 1-2 minggu sebelum kelahiran. Letak fetus pada saat lahir. Letak fetus terbagi menjadi 2, yakni letak etokia dan letak distokia. Letak etokia atau mudah dilahirkan terbagi menjadi 2, yakni letak muka dan letak sungsang. Letak muka atau yang disebut juga dengan anterior terbagi menjadi 3, yakni muka anak menghadap ke vulva induk. Kedua kaki depan dan kepala anak masuk ke ruang pelvis. Yang ketiga, punggung anak menghadap ke arah punggung induk. Letak sungsang atau yang disebut juga dengan posterior terbagi menjadi 2. Yang pertama, kedua kaki belakang dan ekor anak masuk dalam ruang pelvis. Yang kedua, punggung anak menghadap ke arah punggung induk. Pada proses kelahiran terdapat 2 tahapan. Yang pertama, tahap permulaan atau tahap persiapan. Yang kedua, yakni tahap perejanan. Pada tahap pemulaan atau tahap persiapan terdapat 4 faktor, yakni faktor mekanik, faktor hormonal, faktor internal fetus, dan faktor gabungan. Pada proses melahirkan terdapat 3 stadium tahap perejanan. Yang pertama, stadium persiapan perejanan. Yang kedua, stadium perejanan kuat untuk mengeluarkan fetus. Yang ketiga, stadium perejanan kuat untuk mengeluarkan plasenta. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi kami mengenai sapi estrus, sapi bunting, dan sapi melahirkan. Itulah penyampaian dari kami. Jika ada masih yang ingin dipertanyakan, mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Semoga kita dipertemukan lagi untuk mendiskusikan hal-hal yang masih belum dijelaskan dalam video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.